When I got picked to go to the Gothia Cup, it was pretty emotional. I was like, I almost cried when I got picked. I was really happy. Yeah, well, obviously, it's a very, very good moment when I got chosen to play for Gothia Cup. Uh, the heart, the effort to get to the team is pretty hard. The selection was pretty tough. So I was really, really great for me to go to Gothia. Siap meraih mimpi, maju dan berlari, mencapai harapan. Dan jika semangat terkibar di angkasa, untuk merah putih, gapai dunia. Bangga merah putih, bangga merah putih, bangga merah putih, bangga merah Gothia Cup itu memang World Youth Cup yang terbesar yang diikuti oleh banyak negara ya, terbanyak ya. Dan sudah 48 tahun. Dan memang menjadi berkumpulnya banyak talent scout dunia juga di situ. Dan range umurnya juga cukup panjang ya, dari umur, kalau salah umur 8 tahun sampai 18 tahun. Gitu. Dan di situ memang bagaimana mereka bisa bersosialisasi antar negaranya, itu juga bagus programnya untuk Indonesia ya, bisa dikenal di dunia, kemudian bisa saling bertukar budaya, kemudian bisa berkomunikasi, menceritakan negaranya masing-masing, pengalamannya itu deket sih, bagus sih programnya untuk kita ya. Bagus ya. Harus ada pengembangan ke depan bola Indonesia kan dari umur segini. Kalau nggak ada yang kayak begini susah. Kalau andalin SSP ini kan cuma liga-liga itu aja. Nggak profesional lah. Udah 2-0. Kita pasti menang. It has been pretty good. We haven't lost any games. We only conceded 1 goal so far. It's pretty good. We've won 1 game and the other we drew. We won against Malaysia, if I'm not wrong. We won 3-0. My best game so far was the second game in the first group. That's the best game I probably played. My parents always support me in every single way. Like when I was at Sweden, my parents always video call me when I got the chance to. And it was pretty heartwarming of them. Yeah. Kecewa lah juga, macam tak dapat menang tu rasa macam tak puas lah, macam nak perbaiki balik lah mesti. Tak sempat warm up lah. Lepas tu rasa macam kurang fit sikit lah nak main. Waktu awal kepilih sih bener-bener nggak nyangka, karena kita nggak ngeh kalau memang ada proses talent scouting gitu ya. Kita nggak tahu ya, memang anak-anak main aja. Terus ternyata di perjalanan di perjalanan ternyata ada pengumuman, Mas, ada 50 anak terpilih. Loh, ini kok ada nama Aska? Kita juga surprise. Ternyata dari coachnya juga mau ngasih surprise gitu. Ternyata kita udah tahu duluan dari pengumuman itu. Berlanjut ya, alhamdulillah rezekinya Aska.
saya nggak bilang anak saya paling bagus, enggak. Tapi memang mungkin saat itu rezekinya dia. Nah tapi kan untuk ketemu tim-tim Eropa tuh kan baru kemarin itu. Jadi ya seneng banget sih. Dia kayaknya experience itu kayak lebih, wah gitu. Lagi ngerasa lebih pede atau apa gitu. Dari 3 hari ini ada beberapa tim yang kita lihat di awal begitu dominan. Ternyata di pertandingan di hari kedua ketika mereka menghadapi tim yang seimbang, mulai agak kesulitan terlihat gitu. Tapi memang ada yang dari awal sudah terlihat cukup kuat dari cara bermainnya, game plan-nya yang jelas. Dia tetap memperlihatkan penampilannya sama persis dari mulai hari pertama, hari kedua, bahkan sampai tadi babak 8 besar. Itu pun juga tetap ada yang seperti itu timnya. Walaupun ada beberapa prediksi tim yang kita harapkan juga lolos ke semifinal, tapi ternyata dia harus gagal di babak 8 besar. Tapi ya itu sepak bola, kita nggak pernah bisa prediksi seutuhnya tepat. Tapi uniknya ada satu juga, tim yang mungkin karena dia main secara taktikal, secara tim, jadi kita agak kesulitan untuk melihat secara individu, kemampuan individunya. Tapi tak disangka mereka lolos ke semifinal. Baru kita mulai ketika di 8 besar, oh ini ternyata tim-tim ini yang dari awal nggak terlalu istimewa, tapi pelan-pelan mereka masuk ke 8 besar dan bahkan sekarang ke semifinal. Alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi Allah kemenangan. Amin! Doa dimulai. Semangat teman-teman. Aku padamu. Semangat. Saya juga gak tahu, tapi dari dulu memang kapten, tapi pas pindah ke Akademi Persib langsung disuruh kapten, gitu mah. Adalah untuk menyemangati klub dari Akademi Persib. Disemangati terus teman-temannya supaya nggak ini jatuh mental untuk lawan-lawannya. Kita harus support biar teman kita mentalnya naik terus. Dan menang juga penting, tapi kalau kalah diperbaikin lagi yang salah supaya kita bisa jadi menang lagi. Drop. Kanan sih, drop. Jangan tunggu. Nah, kemana. Silakan. Berikan kabar. Ya, benar. Tujuan dari turnamen Barati ini adalah bukan mencari tim juara, tapi adalah mencari talenta yang nanti akan kita persiapkan mewakili Indonesia menuju ke Gothia Cup. Kita tidak akan umumkan sore hari ini karena kita butuh waktu untuk menentukan benar-benar pemain yang terbaik yang akan kita ajak. Nah, bagi yang ikut nanti tentu akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu kita akan persiapkan dalam bentuk training center sebelum menuju ke Gothia. Kita tidak akan siapkan hanya dari sisi teknis, tapi bagaimana juga nanti nilai-nilai lain akan kita berikan kepada anak-anak kita yang menuju ke Gothia. Karena kami berkeinginan kita tidak hanya mempertontonkan skill sepak bola, tetapi kita juga ingin mempertontonkan Indonesia kita. Yang paling penting di dalam talent scouting adalah kejujuran. Ya, itu. Nah, saya mau tekankan itu ya, bahwa kita jujur menilai tentang kapasitas seorang pemain. Ya. Mudah-mudahan dari kejujuran ini di dalam kita melihat pemain-pemain, kita bisa menghasilkan pemain-pemain yang terbaik. Urutin dari yang paling atas adalah yang utamanya. Kalau udah punya 7, oh ini yang paling pasti 7. Jadi dia paling atas semua di posisinya. Baru di bawahnya cadangannya mungkin. Nanti baru terakhir, diskusi terakhir sama head coach-nya yang akan bawa ke sana. Lebih baik mau bawa center back berapa, 4K atau 3. Atau gelandang yang dibanyakin, nanti itu kembali ke pelatih kepala. Tapi tugas kita nanti prioritasin di tim U13, akan diskusiin siapa striker peringkat 1 sampai 4-nya. Gelandang siapa peringkat 1 sampai 4-nya gitu. Ya. Barati Manduria!